Assalamualaikum, permisi. Selamat pagi, Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya Diniatur Huda Fibramita, biasa dipanggil Fibri. Nah, saya itu mahasiswa keperawatan dari Poltekkes Semarang, kampus 5 Magelang, Bu. Nah, kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa ya? Dengan Ibu Ibu Manda. Ibu Manda sukanya dipanggil siapa? Ama. Ama, oke Ibu Ama ya. Bagaimana nih Bu kabarnya Ibu Ama saat ini? Apa yang Ibu rasakan? Akhir-akhir ini tuh saya sering kesepian, bosan, terus kayak gak ada yang nemenin aku. Oh, jadi Ibu Ama ini merasa bosan ya? Apakah Ibu Ama ini masih suka menyendiri, Bu? Masih. Oke, baik Ibu. Jadi emang yang saya baca dari data medis yang sudah saya baca itu, Ibu Ama suka mengurung diri ya dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Benar seperti itu, Ibu? Iya, benar. Kira-kira seberapa sering nih Ibu menghabiskan waktu bersama keluarga selama 2 minggu terakhir ini, Bu? Apakah setiap atau sepanjang hari, Bu? Atau bahkan jarang atau tidak pernah? Akhir-akhir ini tuh aku tuh sering di kamar terus gak ada nafsu buat ngomong sama orang lain. Oh begitu ya Ibu. Ibu lebih sukanya menyendiri ya, benar berarti. Nah kemudian Ibu seberapa sering sih dalam 1 minggu ini dengan rekan di luar rumah itu Ibu berbincang atau mengobrol? Apakah cukup sering setiap hari, sepanjang hari atau bahkan tidak pernah? Tidak pernah. Berarti masih menyendiri ya Ibu. Nah kan Ibu ini jarang ya berinteraksi dengan orang lain. Nah apakah Ibu tuh masih memiliki orang yang bisa diajak berdiskusi tentang masalah pribadi Ibu atau orang yang Ibu percaya untuk Ibu jadikan tempat curhat? Biasanya sih saya suka bicara cerita sama ke ibu saya. Oh berarti ada ya Ibu. Berarti untuk misalkan Ibu sedang ada masalah, itu yang dijadikan tempat untuk bersandar atau mencurahkan semua isi hati Ibu itu adalah orang tua Ibu ya? Iya, benar. Oke, baik. Apakah misalkan Ibu, misal ada seseorang nih yang sedang berbuat baik kepada Ibu, nah Ibu itu siap nggak membalasnya? Lihat-lihat dulu orangnya. Berarti gimana orang tersebut ke Ibu seperti itu. Oke. Nah terus nih Bu, misal dalam 1 tahun terakhir, apakah Ibu melakukan kegiatan sukarela ke masyarakat Ibu? Kalau akhir-akhir ini tuh gak pernah sama sekali, tapi dulu pernah ikut kayak kader gitu, pernah. Oh berarti dalam 1 tahun terakhir ya Ibu. Oh berarti Ibu cukup hidup Ibu itu cukup berwarna ya Ibu. Maksudnya Ibu melakukan dan mengikuti kegiatan yang positif. Nah, seberapa puas Ibu terhadap kehidupan Ibu selama ini? Nah, apakah Ibu tuh sudah merasa puas akan apa yang sudah Ibu lakukan selama dan seumur hidup Ibu? Saya sendiri sih ngerasa kurang puas sama hidup saya yang sekarang. Kalau boleh saya tahu alasannya apa Ibu? Kenapa Ibu belum merasa puas? Apakah ada keinginan atau impian yang belum Ibu penuhi atau belum tercapai? Karena saya itu merasa kayak kurang dihargai sama orang lain. Misal kalau saya lagi usaha gitu, gak pernah tuh diapresiasi gitu, mesti tetap aja disalah-salahin. Berarti Ibu merasa tidak dihargai, makanya Ibu itu belum merasa puas akan hidup Ibu, dan Ibu malah menyalahkan diri Ibu sendiri seperti itu ya Ibu. Oke baik. Nah, terus Ibu gimana hubungan Ibu dengan orang-orang yang Ibu temui? Baik atau bagaimana Ibu? Hubungannya sih kurang baik. Kurang baik. Nah berarti Ibu udah gak merasa deket dong dengan orang lain. Ibu cuma percayanya sama orang tua Ibu aja ya. Iya, benar. Nah terus misal berarti Ibu masih mempunyai
orang yang ibu anggap peduli sama ibu? Masih. Oke, alhamdulillah ya Bu kalau begitu. Nah kemudian Bu, kan tadi yang sudah ibu ceritakan, saya lihat ibu sangat takut ya berarti terhadap pandangan orang lain atau komunitas terhadap diri ibu. Nah selanjutnya ibu, tingkat kesepian yang ibu rasakan itu seberapa parah sih ibu? Kalau misalkan ibu rating dari 1 sampai 10, 10 itu udah paling merasa kesepian banget. Itu berapa ibu semenjak ibu masuk rumah sakit ini? 9. Oke. Berarti ibu sangat merasa kesepian ya. Misalkan ibu di tempat keramaian juga ibu merasa sendiri. Iya, betul. Terus nih ibu, selain orang tua ibu, apakah ibu percaya kepada orang lain? Apakah ibu mudah menaruh kepercayaan atau bahkan sulit menaruh kepercayaan? Atau bahkan ibu itu lebih berhati-hati untuk berinteraksi kepada orang lain? Kalau dulu sih saya sering banget langsung percaya kepada orang ya, tapi setelah hal itu terjadi, saya jadi lebih berhati-hati sama orang. Berarti ibu mempunyai trauma sendiri ya? Iya. Nah ibu pernah nggak merasa dimanfaatkan gitu? Pernah. Terus karena itu jadi rasa kepercayaan ibu kepada orang lain jadi turun? Iya, betul. Oke, nah misalkan ibu kehilangan barang, terus barang itu tuh ditemuin sama tetangga ibu atau orang lain lah yang ibu nggak kenal. Nah orang tersebut itu pastinya punya niat baik dong dengan cara mengembalikan ke ibu. Nah ibu itu menganggap orang tersebut itu baik, meniatkan untuk mengembalikan atau kayak pura-pura baik? Dilihat dulu sih kalau orang itu tetangga saya atau mungkin yang saya kenal, sebisa mungkin saya percaya kepada orang itu. Oke, begitu ya ibu. Berarti rasa kepercayaan ibu masih ada meskipun sedikit. Baiklah ibu. Nah kita tadi sudah cukup ini ya ibu, saya cukup mengetahui tentang perasaan ibu. Nah gimana nih ibu kalau misalkan sekarang kita berbincang-bincang tentang kemampuan yang ibu miliki. Nah nanti selanjutnya juga kita akan belajar nih agar ibu tidak terlalu menyendiri dan tidak terlalu mengurung diri ibu. Nah apakah ibu bersedia? Bersedia, Sus. Nah selain itu juga agar saya dan juga ibu itu saling mengenal satu sama lain ya ibu, dan saya juga dapat memahami ibu lebih dalam lagi begitu ibu. Nah mungkin ibu juga bisa menaruh kepercayaan itu kepada saya karena saya juga bahkan aneh-aneh ke ibu. Nah kira-kira misalkan kita berbincang-bincang selama 15 menit, apakah ibu bersedia? Bersedia, Sus. Kalau misalkan di tempat ini, apakah ibu sudah merasa cukup nyaman? Nyaman. Oke, kalau begitu kita mulai saja ya ibu. Baiklah ibu, jadi saat ini kalau bisa dibilang itu ibu bisa dikatakan mengalami penurunan atau bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain ya ibu. Nah hal ini bisa berupa kurangnya keterlibatan dalam kegiatan sosial. Jadi karena ibu itu selalu menarik diri dan ingin kontak dengan orang lain, jadi menyebabkan ibu itu mengalami kekurangan hubungan yang memuaskan. Nah seperti yang sudah dikatakan ibu tadi, Nah, di sini saya itu akan membantu ibu untuk meningkatkan interaksi sosial agar nantinya ibu itu dapat mencapai kehidupan yang lebih sehat, bahagia, produktif, serta lebih memiliki hubungan yang bermakna. Nah, ibu yang perlu ibu persiapkan itu simple ya ibu, itu tidak perlu mempersiapkan hal-hal yang aneh. Ibu tuh cukup menyiapkan waktu ibu, kemauan ibu, kesiapan mental dan juga pengetahuan ibu untuk menerima informasi yang akan saya berikan nanti. Nah dan kita harus mempunyai komitmen untuk saling percaya satu sama lain. Nah selain juga ibu itu harus konsisten melakukan apa yang nanti kita akan pelajari bersama. Seperti itu ya ibu, apakah ibu paham? Sebelum saya mengajari ibu teknik untuk berinteraksi dengan orang lain, nah menurut ibu itu apa sih keuntungan kita memiliki teman bu? Untuk teman untuk berbicara
bisa untuk kita ditemani dalam kesepian, terus juga bisa untuk membantu jika aku ada yang kesusahan. Nah ya benar sekali ya Ibu. Nah itu kan tadi keuntungannya. Kalau misalkan kerugian nggak punya teman itu apa Ibu? Oh, nggak ada tempat cerita, terus merasa kesepian, terus sulit untuk mempercayai orang lain. Oke, jadi lebih banyak kerugiannya ya Ibu daripada keuntungannya. Nah, dari situ aja kita tahu nih Bu, kalau misalkan kita itu butuh berinteraksi dengan orang lain. Nah, kalau begitu Ibu mau ya belajar berteman dengan orang lain? Mau sus. Nah, untuk memulainya Ibu itu bisa belajar dengan saya dulu. Nah, jadi untuk Ibu itu bisa melakukan fase perkenalan di awal dengan orang yang tidak Ibu kenal atau bahkan yang teman-teman Ibu deh. Nah, itu Ibu harus memulai dari diri Ibu sendiri, jangan menunggu orang lain untuk memulainya terlebih dahulu. Jadi Ibu itu bisa mulai perkenalan dengan menyapa, misal halo gitu. Terus abis itu Ibu bisa tanyakan nama kamu siapa gitu. Setelah orang tersebut menjawab, nanti Ibu bilang, oh ini kamu sukanya dipanggil siapa gitu. Udah kan Ibu, terus habis itu Ibu bilang, oh ya kenalin ya, nama aku Aisyah Manda, aku sukanya dipanggil Ama, seperti itu ya Ibu. Nah terus misalkan Ibu sudah mulai kenal, baru Ibu bisa lanjut ngobrol ke perbincangan selanjutnya. Misal Ibu bisa menanyakan hobi, atau Ibu bisa menanyakan kegiatan yang kamu suka, atau kegiatan harian kamu itu apa, dan bisa ngobrol ke hal-hal yang lebih detail lainnya. Sampai situ apakah ada yang ingin Ibu tanyakan, atau Ibu sudah paham? Sudah sus. Oke, kalau Ibu sudah paham, mari kita buktikan. Coba sekarang Ibu praktekkan. Misal nih, kita belum kenal, kita baru pertama kali ketemu ya Ibu. Coba Ibu praktekkan yang tadi saya jelaskan ke Ibu. Halo sus. Halo. Nama susternya siapa ya? Nama aku Fibri. Suster Fibri ya? Iya. Sukanya dipanggil siapa sus? Fibri aja. Suster Fibri. Suster Fibri itu jaga di mana ya? Jaga di ruangan ini sama kamu. Oh iya. Jangan lupa kenalan dulu ya kamu. Kamu belum perkenalan ke. Oh iya. Kenalin, nama aku Manda. Sukanya dipanggil Ama. Iya, salam kenal ya Ama. Salam kenal juga sus. Iya bagus, seperti itu ya Ibu. Nah jadi nanti setelah berkenalan dengan orang tersebut, Ibu itu diajak ngobrol hal yang menyenangkan, misalkan tentang keluarga, hobi atau pekerjaan, atau tadi yang sudah saya jelaskan. Nah bagaimana nih perasaannya Ibu tadi setelah Ibu mempraktekkan langsung ke saya? Jadi lebih tahu sih sus. Tentang apa Ibu? Tentang cara perkenalan ke orang yang belum dikenal. Oke baik, apakah perasaan Ibu itu masih merasa takut untuk berkenalan dengan orang lain? Masih sangat takut. Oke begitu ya Ibu, nanti besok kita coba ya untuk praktek ke orang yang tidak Ibu kenal beneran. Nah terus nih Bu, terakhir, coba sekarang Ibu ulang kembali apa aja sih tadi yang sudah kita bahas dari awal sampai sekarang? Tadi itu disuruh untuk kenalan kalau ketemu sama orang yang belum dikenal, tanyain namanya, terus suka dipanggil siapa, hobinya apa, gitu. Oke Ibu, bagus sekali ya Ibu. Nah kita masukkan ke dalam jadwal harian Ibu ya. Ibu kira-kira mau berbincang dalam sehari berapa orang? Satu orang ya Ibu, kita tulis ya Ibu. Nah nanti kalau Ibu melakukan, Ibu centang yang M ya. Kalau tidak melakukan, Ibu centang yang T, seperti itu. Nah ini nanti saya kasih ke Ibu, saya kembalikan lagi ke Ibu, dan Ibu bisa mengisinya ya. Kasih sus. Dan juga nanti Ibu bisa lakukan
ke teman sekamar ibu. Oke baik ibu, untuk sesi kali ini saya rasa sudah cukup ya ibu. Ibu juga sudah paham dan saya harap nanti ibu melaksanakan apa yang sudah saya arahkan. Nah kalau begitu ibu, gimana kalau misalkan besok kita berbincang-bincang lagi di sini saja, mungkin sekitar 15 menit tentang pengalaman berbincang dengan teman baru. Nah jadi besok saya akan mengajak teman saya untuk ke dalam ruangan ini dan berkenalan dengan ibu. Apakah ibu bersedia? Tapi itu orangnya orang jahat nggak? Enggak, orang baik. Itu sama seperti saya. Nanti saya ajak ya. Terus Oke, baiklah. Kalau begitu, saya pamit izin terlebih dahulu ya ibu. Semoga ibu sehat selalu. Sampai jumpa besok ya ibu. Mari. terus